Halo teman-teman semua. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video review buku. Sekarang buku yang ke-8. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Alexis Fantus dengan NIM 1803030094. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mereview buku tentang mengatasi disabilitas. Dalam buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu berbicara mengatasi disabilitas. Kemudian bab kedua berbicara mengenai dikirim ke tahanan, dan bab ketiga meningkatnya stabilitas lembaga, dan bab keempat berbicara mengenai pekerjaan bukan tim SCAPS. Kemudian bab kelima berbicara mengenai polio perang dan tampilan baru. Nah, mari kita mulai review bukunya dari bab pertama ya. Nah, di sini di bab pertama kita berbicara mengenai mengatasi disabilitas. Robert L. Burgdorf Jr. yang berusia tahun siap bekerja untuk dan sangat bangga. Saat itu tahun 1968, dan Bob muda berada di rumah kuliah dan musim panas. Dia berharap sebagai generasi berjalan mengikuti jejak ayahnya. Robert adalah seorang ahli listrik dan anggota serikat pekerjaan. Sekitar pekerjaan program khusus yang memungkinkan pria muda bekerja sebagai magang dengan mereka ahli listrik profesional lainnya. Bob muda berpartisipasi untuk hari pertamanya bekerja sebagai asisten mahasiswa musim panas. Robert telah membantu berpartisipasi putra tertuanya untuk hari istimewa ini. Dia telah membiasakan putranya dengan alat perdagangannya, dan sekarang ayahnya dan anaknya bisa bekerja sama. Tapi hari pertama itu akan segera berubah menjadi kecewa ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka. Mendorong segera melihat Bob muda. Dia segera membawanya ke samping dan
mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dibutuhkan. Yang mengatakan kata-kata yang memotong pemuda ke jantung, "Kami tidak memperkerjakan orang cacat apapun di sini." Nah, selama hampir 20 tahun Bob telah hidup dengan tantangan fisik ketika dia baru berusia 1 bulan. Bob muda menggambarkan bagaimana dia ingin berteriak mandor sekitar pekerjaan. Anda akan bisa melakukan itu. Itu melanggar hukum. Namun pada tahun 1968 hanya ada setidaknya undang-undang anti kriminal di Amerika Serikat. Orang-orang kecil yang dilindungi seperti dia tidak mendapatkan kesempatan di tempat kerja. Dia hanya dilindungi seperti dia tidak mendapat. Dia hanya bisa pulang. Frustasi dan marah pada hari musim panas yang mengecewakan di tahun 1964 itu. Dia melanjutkan untuk lulus di kuliah, mendapatkan gelar sarjana hukum, dan menjadi pengacara dan spesialisasinya adalah hukum kecacatan. Dulu ia pernah mengenal jenis kasus dan sabuk perkakas, kini menjadi pengacara berusia 40 tahun. Anggota dewan segera setuju. Mereka telah memberikan kesempatan untuk membawa perubahan serius bagi bangsa penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi bulan-bulan yang panjang, bahkan tahun-tahun mendatang, dan apa yang akan mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncak pada tahun 1990 dengan adanya undang-undang penting yang akan selamanya mengubah cara masyarakat Amerika Serikat melindungi individu penyandang disabilitas. Kita lanjut dengan bab kedua. Bab kedua berbicara mengenai dikirim ke tahanan. Dalam beberapa kasus, cedera atau penyakit meninggal seseorang dengan permanen berubah karena polio mengubah hidup Brovdro. Dalam kasus lain, seorang telah lahir dengan perbedaan fisik atau mentalnya yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial sebelum negara tersebut merdeka dari Inggris. Kehidupan kolonial sangatlah keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan, ataupun tidak mendapatkan penanganan dengan baik, mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang
menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, sheriff setempat memungkinkan percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk melindungi mereka. Beberapa komunitas mulia mendirikan lembaga pada tahun 1770-an yang ditekui oleh Benjamin membantu mendirikan rumah sakit Pennsylvania pada tahun 1751, termasuk fasilitas untuk pengobatan penyakit mental. Tapi pengobatan ini tidak selalu tercerahkan. Pada tahun 1756, petugas rumah sakit meningkatkan pasien ke dinding ruangan bahkan tanah. Rumah sakit mengenakan biaya bagi orang-orang yang datang untuk menyaksikan pasien yang berolahraga di halaman untuk membantu para pengunjung. Bab 3 ini berbicara mengenai bangkitnya stabilitas lembaga. Tahun 1860-an, orang-orang di Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain. Lebih dari 600.000 orang Amerika Serikat termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu tewas selama Perang Saudara Amerika tahun 1861 sampai tahun 1865. Selain itu, puluhan ribu orang terluka, banyak yang diantaranya kehilangan anggota tubuhnya atau mata dan menderita luka-luka permanen lainnya. Veteran dengan menyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan. Tetapi dengan meningkatnya fotografi para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Namun dengan begitu banyak pria cacat di jalan-jalan kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, mutilasi atau cacat apapun sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang dan menjijikan, agar tidak terlihat di jalan-jalan kota. Kota lain seperti Chicago, Illinois mengeluarkan undang-undang serupa. Di Portugal, Oregon, undang-undang melarang siapapun yang cacat untuk menjelujur di tempat umum. Intinya dari hukum semacam itu adalah untuk menghapus penyandang disabilitas dari pandangan publik. Kita lanjut dengan bab 4. Bab 4 di sini berbicara mengenai pekerjaan, bukan tin cups.
Pasca sebagai perang saudara telah membawa perubahan kehidupan orang-orang penyandang disabilitas berbagai pulau perang dunia. Tahun 1914 sampai 1918. Sekali lagi, protestik industri memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekonstruksi wajah. Seperti setelah perang saudara, banyak orang Amerika dipaksa untuk memandang penyandang disabilitas secara berbeda. Para veteran Perang Dunia Pertama, penyandang disabilitas diperlakukan dengan lebih hormat karena mereka telah terluka melayani negara mereka. Pakar rehabilitasi menyerukan program untuk memberikan pelatihan kejuruan bagi para veteran. Undang-Undang Pertahanan Nasional tahun 1916, Undang-Undang Smith tahun 1917, dan Undang-Undang Rehabilitas Veteran SERS pada tahun 1918 semuanya menciptakan program pelatihan kejuruan. Setelah perang, poster palang merah di tempat di seluruh negeri untuk mendukung bisnis yang mempekerjakan veteran penyandang disabilitas. Tahun 1919, poster tersebut menegaskan orang yang dipekerjakan secara menguntungkan tidak lagi cacat. Pintu pelatihan kejuruan telah dibuka. Lebih banyak orang Amerika melalui pertimbangan kemungkinan untuk bangsa penyandang disabilitas. Kita lanjut dengan bab 5. Bab 5 di sini berbicara mengenai polio perang dan tampilan baru. Para penyintas polio termasuk dalam setiap kelas dan kelompok sosial di negara ini. Banyak yang muncul dari pengalaman menggunakan kursi roda, kruk atau penyangga kaki. Orang Amerika tidak lagi dapat melihat ke arah lain. Era baru aktivisme segera bangkit. Kampanye Break of Dames yang dimaksud untuk mendukung anak-anak muda korban polio didirikan pada tahun 1938. Aktivis lain berusaha untuk mengungkapkan kondisi buruk yang sering ditemukan di lembaga-lembaga negara untuk penyandang disabilitas, termasuk rumah sakit jiwa yang didistribusikan. Perang dunia telah menghasilkan lebih banyak undang-undang rehabilitasi yang sebagian besar dicandang khusus untuk membantu para veteran perang. Pada tahun 1950-an terjadi putaran tambahan dari undang-undang rehabilitasi, termasuk amandemen rehabilitasi kejuruan tahun 1954. Undang-undang ini
Undang-undang ini dirancang untuk tidak hanya membantu para penyandang disabilitas mendapatkan mobilitas atau cara kehidupan yang lebih baik. Mereka dimaksudkan untuk membantu para penyandang disabilitas bergerak lebih bebas dalam arus utama masyarakat. Oke, baik teman-teman, mungkin begitu saja review buku yang ke-8 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih.